Shalom semua. Masih semangat? Masih dong, meskipun dingin-dingin harus tetap semangat. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk di dalam sesi 1. Ngapunten ini tadi ada sedikit kendala teknis, tapi puji Tuhannya ini sudah bisa kembali normal. Ya, kita bersama-sama masuk di dalam pembahasan tema kita pada saat ini. Jikalau kita melihat di depan sini ataupun di situ sudah tertulis tema yang sudah ditentukan, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Perlu diketahui Bapak Ibu, ini merupakan tema yang dipilih langsung oleh teman-teman kita, oleh anak-anak kita. Jadi bukan dipilihkan, jadi bukan ditentukan, tetapi langsung dipilih oleh teman-teman kita dengan cara voting, lalu kemudian disetujui bahwa tema pada pendadaran CD ialah bertumbuh bersama di dalam Kristus. Nah, sama seperti yang tadi telah dikatakan oleh Ibu Ari, di mana di dalam tema ini kita akan belajar tentang bagaimana kita secara bersama-sama itu bertumbuh. Tidak hanya diri sendiri tetapi juga sesama. Jikalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema bertumbuh bersama di dalam Kristus ini saya garis bawahi khususnya di bagian bersama dan Kristusnya. Karena apa? Bertumbuh bersama ini bukan hanya kepada teman-teman calon CD saja. Ya mungkin sepertinya itu yang dalam bayangan teman-teman ketika memilih temanya itu, ya kan? Yang dimaksud adalah tumbuh bersama ya konco-koncone awake dhewe. Tetapi perlu disadari ya teman-teman dan juga semuanya, bertumbuh bersama di dalam realita kehidupan kita itu tidak hanya sebatas teman-teman sebaya saja. Tidak hanya sebatas teman-teman di dalam pergumulan kita saja, tetapi juga bersama dengan orang tua kita, bersama dengan keluarga kita. Oleh karena itu, yang dimaksud bersama di sini adalah keluarga dan persekutuan. Dan untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus, maka kita juga harus memahami tentang Kristus itu sendiri. Tidak hanya sekedar bertumbuh dengan arah yang tidak tahu kemana, dengan tujuan yang tidak terarah, tetapi dengan tujuan satu target, yaitu adalah Kristusnya. Memahami kehendak dan karya Tuhan kita. Dados bertumbuh bersama ini tidak bertumbuh maju menjalar ke arah yang tidak tahu, ke arah yang semrawut, tetapi ke arah yang jelas, ke arah yang benar, ke arah yang kira-kira itu bisa menjadi tujuan hidup kita yang pada suatu saat nanti kita akan sambut bersama-sama. Nah, bertumbuh bersama di dalam Kristus yang tadi sudah disampaikan di dalam khotbahnya Ibu Ari, itu ibaratnya seperti sebuah pohon. Sebenarnya tadi mau saya yang mengungkapkan, tapi ilustrasinya sudah dipakai duluan oleh Bu Ari, jadi oke lah. Terus seperti itu Bapak Ibu, seperti gambar yang ada di sini, pohon ini ibaratnya adalah kita yang bertumbuh dari biji, dari bibit, lalu kemudian berkembang, muncul akar-akar, akarnya semakin kuat, batangnya kemudian muncul semakin kokoh, pada akhirnya yang kecil itu bisa berbuah, bisa lebat, dan pada akhirnya bisa menampilkan suatu keindahan proses kehidupan. Dados bertumbuh bersama di dalam Kristus ini adalah hal yang patut kita jiwai di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Tidak ada manusia yang tidak pernah bertumbuh. Itu tidak mungkin. Setiap manusia itu bertumbuh. Nah, yang perlu kita sadari, bertumbuh itu tidak hanya dari bertumbuh bentuknya saja, modot, semakin tinggi, dan juga yang lain-lain, tetapi bertumbuh secara
spiritual. Bertumbuh di dalam hati kita untuk bisa lebat, bisa menghasilkan buah. Nah, di dalam materi ini, setiap dari kita, anak-anak, guru, orang tua, keluarga, itu dipanggil bersama untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Nah, sebelum kita melihat diri kita, bagaimana diri kita ini bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus, kita perlu contoh. Dan kita harus meneladani contoh-contoh yang sudah Tuhan berikan melalui tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Jikalau kita melihat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, salah satu contoh sebagai keluarga, sebagai persekutuan yang harmonis, itu sudah ditunjukkan sejak awal Alkitab itu ditulis. Salah satu tokoh yang fenomenal, salah satu tokoh yang bisa memiliki teladan untuk bertumbuh secara baik, secara luar biasa, itu adalah tokoh Nabi Nuh. Pasti teman-teman semua sudah tahu ceritanya Nabi Nuh. Itu salah satu tokoh yang hidup di tengah-tengah akhir dunia, akhir dunia pertama. Karena semua umat manusia itu ditumpas habis dengan air. Tetapi hanya satu keluarga yang tumbuh, satu keluarga yang bisa hidup, itu adalah Nabi Nuh. Nah, mengapa Mas Satya di sini mengambil tokoh Nabi Nuh ini sebagai contoh keluarga yang bisa menjadi teladan? Salah satu kunci pertama untuk bertumbuh secara sehat, bertumbuh secara mandiri, dan juga yang baik, itu adalah setia dan taat kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah suasana yang sulit. Mengapa ini adalah sebuah kunci di dalam bertumbuh bersama? Karena seringkali Bapak Ibu dan saudara, kesetiaan dan ketaatan kita nomor 2 kan di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita memakai pendirian kita sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama, apalagi kepentingan Tuhan. Yang pada akhirnya, karena kita bernaung di dalam di dalam keinginan sendiri, keinginan pribadi, pertumbuhan itu tidak terjadi. Pertumbuhan itu seperti nyantol, seperti keganjel hanya di dalam pendirian kita saja. Tetapi jikalau bertumbuh di dalam Tuhan, maka ada perkembangan-perkembangan dari situasi-situasi yang sulit, tantangan-tantangan yang kita hadapi, itu bisa memberikan dorongan untuk semakin berkembang. Nah, mengapa di sini ada hal yang penting juga yang kita patut teladani dari Nabi Nuh? Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau kita melihat di dalam Alkitab, Nabi Nuh ini adalah satu-satunya orang dan keluarga yang hidupnya baik pada zaman itu. Sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, yang kemudian jatuh di dalam dosa, dosa itu berkembang semakin banyak yang pada akhirnya seluruh umat manusia itu dipenuhi dengan dosa, kejahatan, keiri hatian, hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang pada akhirnya Tuhan sedih melihat manusia yang sudah diciptakan itu kemudian jatuh, semuanya jatuh. Tetapi satu yang tidak, Nabi Nuh dan keluarganya. Ini yang patut kita teladani, bahwa meskipun di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Nabi Nuh tetap memegang kesetiaan dan ketaatan itu kepada Tuhan. Dan karena Nabi Nuh ini mewujud nyatakan setia dan taatnya kepada Tuhan, pada akhirnya membuahkan hasil. Dalam kasus ini, kesetiaan dan ketaatan Nabi Nuh beserta dengan keluarganya kepada Tuhan,
itu bertumbuh semakin subur yang pada akhirnya Tuhan memberikan pengayoman, pada akhirnya mereka pun mendapatkan keselamatan, mereka pun kemudian bisa menjadi bibit-bibit generasi untuk masa depannya. Nah, ini mirip dengan keluarga. Jikalau di dalam keluarga kita itu memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, setiap dari kita, tidak hanya orang tua saja, tetapi anak-anak, maka itu bisa membuahkan hasil yang baik bagi generasi-generasi ke depan. Bahkan itu juga bisa berpengaruh bagi generasi-generasi yang bukan keturunan dari kita. Jadi bertumbuh itu juga harus dari dalam diri kita. Contoh teladan yang patut kita lihat itu adalah tokoh Nabi Nuh. Lalu kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah keluarga Yesus itu sendiri. Di mana konon bagi para teolog-teolog yang mempelajari tentang bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus dan yang lain-lainnya, Maria dan Yusuf itu diyakini dipilih secara spesifik oleh Allah sendiri untuk bisa mengandung sang anak manusia, sang anak Allah itu. Jikalau kita lihat Bapak Ibu, di antara banyaknya orang-orang Israel, ada satu pertanyaan, kenapa kok Allah memilih Maria dan Yusuf? Kenapa kok enggak orang-orang yang lain? Kenapa kok enggak bahkan Zakaria dan juga istrinya? Kenapa kok enggak para tokoh-tokoh agama? Kenapa kok harus Maria? Kenapa kok harus Yusuf? Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, Maria dan Yusuf itu memiliki pola hidup yang sangat mencerminkan tentang kasih Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari berbagai macam contoh-contoh peristiwa yang mereka lalui sebagai keluarga. Tidak hanya sebagai orang tua, tetapi juga sebagai anak, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Oke, saya minta salah satu dari teman-teman calon CD untuk membuka Alkitab dari Lukas 1 ayat 38. Wih, bawa Alkitab sungguhan dong. Biasanya bawa Alkitabnya Alkitab HP. Sekarang Alkitab sungguhan. Oke, yang sudah menemukan bisa membacakannya lebih dahulu. Lukas 1 ayat 38. Oke, terima kasih. Mbak siapa Mbak? Siapa? Pelita? Oh Beta, oke. Beta. Beta saya. Oke, terima kasih Mbak Beta. Ya, dari bacaan kita dari bacaan kita yang barusan kita baca bersama-sama itu, dilihat bahwa Maria itu benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, yaitu adalah untuk mengandung sang anak Allah itu, dikaruniai Roh Kudus, pada akhirnya Maria itu menyetujui perintah Tuhan. Ketaatan dan kesetiaannya itu menunjukkan bahwa di dalam keluarga harus memiliki kriteria itu. Lalu kemudian yang kedua, Lukas 2 ayat 43 sampai 46. Ayo. Selain Mbak Beta. Lukas 2 ayat 43 sampai 46. Tiga sampai 46. Rodok banter Mbak.
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Oke. Terima kasih. Mbak, siapa jenenge? Alita. Clarita. Oh. Larita. Oh my God. Pendengaranku. Oke, terima kasih Mbak Larita atas bacaannya. Ya, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata Yesus itu juga nakal. Ya bukan nakal gitu maksudnya. Maksudnya itu adalah tampaknya Yesus itu juga membuat khawatir kedua orang tuanya. Di saat sebuah perayaan di Yerusalem, tampaknya mereka sekeluarga itu pergi ke sana, ternyata dilalah. Yesus berdiam di dalam bait Allah, sementara kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf itu pulang. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Maria dan Yusuf itu pulang dan mereka sadar, waduh, Yesus ini nang di? Yesus ini kemana? Kok tidak ada? Di situ kemudian mereka berusaha untuk mencari Yesus. Dari bacaan kita tadi berapa hari Yesus mencari? Maria dan Yusuf mencari? 3 hari. 3 hari Bapak Ibu. Coba bayangkan putranya jenengan hilang. Jenengan biarkan apa jenengan cari ini? Cari. Kalau sudah lebih dari 2 hari, pasaran apa? Lapor polisi. Oke. Ya bagus. Kalau zamannya Maria dan Yusuf tidak ada polisi. Jadi kudu digoleki dhewe. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu responnya. Bagaimana keluarga itu harus memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Nah, ini poin penting. Tidak hanya bagi orang tua, tapi khususnya bagi anak-anak. Memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Teman-teman, tadi kita sudah dengarkan responnya Bapak Ibu. Jikalau dilalah, teman-teman hilang, diculik, apa kesasar, apa enggak tahu hilangnya kemana. Bapak Ibu teman-teman berusaha untuk mencari teman-teman. Kira-kira kalau lebih dari 3 hari, Bapak Ibu akan tetap mencari? Tetap mencari. Seperti itulah kesetiaan orang tua kepada anaknya. Anak itu juga harus melakukan yang sama kepada orang tuanya. Jikalau kasih orang tua itu sudah all out, jikalau kasih orang tua itu sudah dituangkan sepenuhnya kepada anak-anak, kita sebagai anak itu juga harus memiliki jiwa yang sama. All out juga kepada orang tua. Bertumbuh itu bukan berarti cuek. Bertumbuh itu bukan berarti diam saja. Tetapi ada pergerakan jikalau ada salah satu anggota itu sedang ditimpa musibah. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, sekarang saya minta yang cowok. Tadi sudah cewek-cewek 2. Yohanes 19 ayat 25. Yo, sing lanang-lanang suaranya kudu 2 kali lebih keras daripada yang cewek. Oke, Bim Bim. Simbanter bro. Hah? Oh salah buka. Walah. Oke. Gak apa Bim, yang lain. Nanti yang lain. Nanti dapat lagi. Ya, yang lagi, yang lain. Yohanes 19. Oh, udah dapat? Oke, sip. Ayo, Bim. Oke. Terima kasih, Bim. Ya. Salah satu ciri khas sebagai anggota keluarga yang bertumbuh bersama itu adalah kesetiaan kepada satu sama lain, khususnya mereka yang sedang mengalami suatu masalah. Tetapi juga di satu sisi harus berpasrah penuh kepada mereka yang sedang mengalami suatu situasi yang sulit itu.
Jikalau kita lihat Bapak Ibu, peristiwa yang menarik ketika Tuhan Yesus itu sengsara, ketika Tuhan Yesus itu meneteskan darah, berlumuran darah bahkan, untuk memikul salib lalu kemudian disalib. Di situ Maria tidak meninggalkan Yesus anaknya. Di situ Maria tidak meninggalkan sedetik pun Yesus. Terus menemani meskipun ia melihat bahwa Yesus itu berlumuran darah, ia tetap menemani. Tetapi Bapak Ibu yang menarik adalah Maria tidak berusaha menggagalkan penderitaan atau perjuangannya Yesus. Karena Maria tahu bahwa ini adalah tugasnya Yesus untuk mati, menyelesaikan tugasnya, lalu kemudian menebus dosa manusia. Nah, terkadang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai keluarga, kita pun juga harus menemani anak-anak kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Bukan membiarkan saja, bukan cuek, tetapi ikut menemani mereka di dalam perjuangan. Tetapi biarlah perjuangan itu mereka lakukan sendiri di dalam tahap menjadi dewasa. Dengan cara itu, jiwa mereka pun berkembang, jiwa mereka pun terus bertumbuh menjadi kuat, menjadi semakin kokoh. Kalau kita lihat, Maria kayaknya tidak mentolong melihat Yesus seperti itu. Ya, siapa yang mentolong, siapa yang tega juga. Seorang ibu melihat anaknya berlumuran darah, apalagi ia harus mati, tentunya bukan hal yang mudah. Tetapi di situ Maria percaya, oke, Yesus pasti bisa menyelesaikan tugasnya. Demikian kita juga perlu melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kembali ke tema. Roma 12 ayat 5, di mana kita semua itu diajarkan untuk menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Di mana setiap dari kita itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Saya minta teman-teman calon CD membacakan Roma 12 pasal 5. Roma 12 ayat 5. Nah, yang ini bersama-sama. Karena ini adalah tema kita bersama. Bentar, sabar. Pancane sih orang nemu. Roma 12 ayat 5. Santai bro, santai. Oke, sudah? Ya. Bacalah bersama-sama. 1, 2, 3. Oke. Sekarang teman-teman serahkan Alkitabnya kepada orang tua. Orang tua sekarang yang membaca. Roma 12 pasal 5. Ayat 5. Roma 12 ayat 5. Monggo Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setiap dari kita adalah anggota tubuh Kristus, meskipun berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda. Tidak ada satupun di antara kita itu yang sama. Meskipun di dalam satu keluarga sekalipun. Meskipun sebagai keluarga, anak itu adalah darah dagingnya orang tua. Meskipun orang tua itu juga memiliki DNA yang sama dengan kita. Tetapi setiap dari kita berbeda-beda. Itu yang perlu kita sadari. Jadi tidak bisa disamakan antara orang tua dan anak. Jangankan orang tua, suami istri pun juga pasti berbeda. Tetapi yang berbeda itulah masih tetap bersatu. Harus tetap bersatu. Karena kita adalah
anggota tubuh Kristus. Kemudian Yohanes 13 ayat 34, saya minta kepada salah satu anggota katekit untuk membacanya. Monggo Bu, kepada katekit Yohanes 13 ayat 34. Siapakah yang membaca? Bu Yayu? Oke, monggo Bu. Yohanes 13 ayat 34. Agak keras Bu. Oh, minta mic-nya, oke. Oke, monggo. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, terima kasih Bu Yayu. Nah, sama seperti yang tadi sudah kita lihat, setiap dari kita berbeda-beda, tidak ada yang sama. Orang tua, anak, suami, istri, saudara, kakak, adik, berbeda-beda. Nah, terus gimana caranya yang berbeda-beda ini bisa menjadi satu? Untungnya Tuhan memberikan kesamaan, entah orang tua, entah anak. Satu kunci, kasih. Itu adalah bibit yang ditanam setiap dari diri kita, yang tidak hanya mempersatukan anak orang tua, tetapi juga sesama, teman, saudara, sahabat, semuanya. Kita memiliki hal yang sama, satu bibit yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kasih itulah yang perlu benar-benar digarap, yang perlu benar-benar dipelihara, supaya yang berbeda-beda menjadi satu. Dan uniknya lagi, Tuhan Yesus juga punya kasih itu. Terus tidak hanya kita ini bersatu dalam anggota keluarga saja, tetapi kita bersatu di dalam Kristus. Sebab Dia itu adalah sang pemilik bibit kasih itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya bagi teman-teman semua, ini khusus kepada teman-teman calon CD. Sebagai anak-anak, untuk bisa memelihara kasih itu, untuk kita bisa memelihara persatuan antara anak dan orang tua, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah kita perlu hormat atau patuh kepada ayah dan ibu kita. Perlu kita sadari teman-teman, meskipun seolah-olah kita bisa melakukannya sendiri. Kita sudah gede, kita sudah dewasa, kita sudah bisa melakukan banyak hal dengan pendirian kita. Saya yakin teman-teman semua di sini umurnya sudah 16 tahun ke atas. Yang pada akhirnya teman-teman sudah bisa berpikir kritis, merasa bahwa diri itu bisa melakukan hal-hal yang di luar dari izin orang tua. Tapi perlu kita ingat, kita perlu hormat dan patuh kepada ayah dan ibu. Karena apa? Meskipun kita ini bisa hidup sendiri, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak lahir dari orang tua. Jadi bersyukurlah teman-teman ada saat ini, itu karena bapak dan ibu sampean. Sehingga hormat kepada orang tua, itu hukum yang sangat penting. Hormat kepada orang tua, itu juga menghormati orang tua sebagai wakil Tuhan. Perlu diingat ya teman-teman, kalaupun nanti teman-teman sudah dewasa, nanti kemudian menikah, berkeluarga, jangan lupa dengan orang tua. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang mandiri, meskipun kita sudah punya kehidupan kita sendiri, tetapi jangan lupa orang tua. Karena dari mereka lah kita ada, kita eksis di dunia ini. Lalu kemudian yang kedua, yang ini berkaitan dengan masa kini. Mengertilah kondisi kehidupan orang tua kita. Mengertilah bahwa orang tua tidak hanya melahirkan kita,
tetapi juga sudah melakukan banyak hal, memberikan kita didikan, memberikan kita pemeliharaan, sampai iso makan, iso minum, itu berkat bapak dan ibu, berkat keluarganya, teman-teman semua. Adakah di sini teman-teman yang hidup tidak bersama-sama dengan bapak ibu? Maksudnya merantau? Tidak ada kan? Pasti di rumah ada keluarga, entah itu bapak, ibu, mbah kakung, mbah huti, bude, pak de, ataupun yang lain. Nah, oh ya, kecuali yang sudah dewasa. Kalau itu wajar. Napa malih kang tiang sepuh. Nggih pantes. Mboten gadah bapak ibu. Iya. Teman-teman, ketika teman-teman ada di rumah, masakan yang dimasak oleh keluarga itu adalah hasil kerja juangnya bapak, ibu, keluarganya, teman-teman semuanya. Jadi perlu untuk kita bisa memahami kehidupan mereka. Mereka yang sudah mengeluarkan keringat, mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk kita ini. Yang masih bertumbuh. Orang tua itu sudah dengan susah payah bekerja keras. Oleh karena itu janganlah menuntut terlalu tinggi. Mereka sudah melahirkan teman-teman. Mereka sudah mengeluarkan banyak sekali energi dan tenaga untuk teman-teman bisa makan, teman-teman bisa hidup, teman-teman bisa sekolah. Patut kita menghormati mereka, patut kita mengerti kondisi kehidupan orang tua kita. Apalagi kondisi orang tua kita itu sedang di dalam pergumulan. Itu kita harus memahami mereka. Lalu kemudian tidak hanya kepada anak-anak, orang tua pun juga melakukan hal yang sama. Harus memahami anak-anak kita. Oke, ini mungkin adalah hal yang sudah realita terjadi di dalam kehidupan kita. Anak-anak kita itu sudah masuk di dalam era digital, Bapak Ibu. Era teknologi. Persekutuan 4.0. Di mana kehidupan anak-anak itu sudah hampir mustahil untuk lepas dari dunia gadget. Dari dunia gadget itu mereka bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan yang lain-lain. Jadi itu yang perlu kita sadari. Tetapi yang perlu kita juga sadari adalah meskipun anak-anak kita ini sudah masuk di dalam era digital yang tidak mungkin dilepas karena digitalisasi itu akan terus berkembang, apalagi masa-masa yang akan datang. Inovasi terus berjalan. Kalau sekarang kita megang HP, entah mungkin 50 tahun kemudian kita megang alat gadget yang lain yang kita mungkin nggak tahu. Saya yakin Bapak Ibu yang hidup di tahun 1980-an pasti tidak pernah membayangkan ada barang yang berbentuk seperti gadget sekarang ini. Pasti tidak pernah membayangkan itu. Lah kok tahun 2000-an muncul alat ini, lalu kemudian booming hampir semua, bahkan semua orang itu pasti memegang gadget. Nah, itu adalah realita yang tidak bisa disingkirkan. Tetapi realita yang juga tidak bisa disingkirkan adalah kita harus tetap memelihara anak-anak kita. Harus tetap menuntun mereka meskipun ilmu pengetahuan mudah sekali diakses. Tetapi karakter, sifat, itu tidak bisa dibentuk oleh gadget. Itu harus dibentuk oleh kita sendiri. Supaya pertumbuhan anak itu menjadi sehat. Oleh karena itu, kita pahami anak-anak realita membutuhkan sarana untuk menjelajah dan mencari jati dirinya dari dunia era digital. Tetapi perlu kita sadari juga, mencari jati diri itu juga adalah tugas tanggung jawab kita orang tua. Lalu kemudian sebagai orang tua, untuk bisa menjaga anak-anak yang masuk di dalam era digital yang tidak terbatas, yang dimana tantangan cobaannya itu wah macam-macam. Bahkan kadang di luar jangkauan kita manusia, orang tua. Saya mau tanya dulu, adakah di antara Bapak Ibu semua yang di HP-nya
punya TikTok? Nggak ada. Atau jangan-jangan tidak tahu TikTok itu apa? Hah? Ada? Oh? Pak Sita punya? Oke. Widih, punya TikTok ternyata. Saya baru tahu itu. Bahkan saya aja tidak punya TikTok loh. Ya, ya. Sepertinya ya sama seperti kita lihat. Di antara banyaknya orang tua, hanya satu HP orang tua yang punya TikTok. Pak Suwitoto. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu, ada jangkauan-jangkauan yang tidak bisa kita raih dari dunia anak-anak kita. Per YouTubean, per TikTokan, per Facebookan, Twitter. Bukan Twitter sekarang namanya, X. Langsung ketahuan, X. Ataupun juga platform-platform yang lain. Nah, supaya area-area yang itu rawan anak-anak kita masuk ke dalam jurang yang salah, itu kita bisa cegah. Dengan cara apa? Memelihara kehidupan rohani mereka. Salah satu hal yang orang tua bisa lakukan terhadap anaknya adalah memelihara rohani dengan cara menyempatkan waktu. Kumpul bareng, doa bareng. Nggak usah lama-lama doanya, cukup 5 menit aja lah. Bersama dengan bapak, ibu, anak. Jarak jauh pun juga bisa. Saya meskipun ada di sini, bapak ibu saya di Banyuwangi, tetapi dalam beberapa waktu kami menyempatkan waktu untuk kami bisa berdoa bareng. Via video call. Lewat video call itu bisa. Paling tidak kehadiran orang tua itu bisa memberikan aura pemeliharaan kepada anak-anak kita, aura kasih sayang yang itu tidak bisa didapat dari dunia-dunia digital. Aura kasih tidak harus berbicara kepada anak, tetapi kita duduk di situ bersama-sama dengan anak itu pun juga memberikan aura yang enak, aura yang nyaman kepada anak-anak kita. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang perlu kita pahami, yang kita lakukan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Peranan orang tua dan anak itu berbeda, tetapi itu bisa dilakukan untuk memelihara kebutuhan bersama. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira kasih sayang yang seperti apa yang bisa dapat kita terapkan untuk anak-anak kita, yang bisa diterapkan oleh orang tua kita juga. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa memahami anak-anak kita dan orang tua kita? Ya, kita penyegaran dulu. Kita main game sebentar dulu. Saya minta panjenengan semua untuk berdiri. Ya, berdiri. Iya, berdiri. Para katekis juga, monggo. Ikut bermain gamenya. Nah, saya akan lepas mic.
Pupune abang iki. Ojo didelok. Ya, pemanasan sedikit. Oke. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah panas pahanya? Dah. Wes sangat. Oke. Semakin panas pahanya, semakin panas juga hati kita untuk memahami orang tua dan anak-anak kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk di dalam pemahaman bagaimana sih caranya kita mengetahui pribadi kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak dan orang tua kita. Ada sebuah teori yang disebut sebagai 5 bahasa cinta. Adakah yang pernah mengetahui ini? Selain Pak Suwito. Soalnya Pak Suwito sudah tahu sebelumnya. Adakah yang pernah mendengar ini? Belum? Oke. 5 bahasa cinta. Setiap manusia, orang, anak-anak, orang tua, itu memiliki cinta kasih. Cinta kasih yang harus dipenuhi. Dan cinta kasih yang dipenuhi itu bisa memiliki perkembangan diri yang luar biasa. Dan juga merekatkan satu sama lain. Nah, setiap manusia memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Dados tidak bisa disamakan antara anak dan orang tua. Yang dilalah kok pas podo itu malah bagus. Tetapi kita harus lihat kategori manakah bahasa cinta kita ini. Nah, bahasa cinta yang pertama itu adalah kata-kata pujian. Love language, kalau bahasa Inggrisnya. Words of affirmation, kata-kata pujian. Ada di antara kita yang suka sekali mendengar pujian-pujian dari orang tua, dari pasangan, dari anak-anak. Dari kata-kata pujian ini bentuk perhatian yang diberikan dan diinginkan oleh kelompok orang-orang ini adalah melalui kata-kata secara verbal. Dengan kata pujian-pujian itu bisa membangkitkan semangat, bisa membangkitkan sifat-sifat positif di dalam dirinya. Contoh, anak pulang ke sekolah. Weh, ya apa hari mulai? Ya, apik. Gimana? Senang di sekolah? Ya apa ujiannya? Angel. Nah, orang yang suka dengan kata-kata pujian pasti akan menjawab, gak popo. Nggak apa-apa. Yang pasti harus tetap belajar meskipun sulit. Nggak apa-apa, hari ini gagal, besok harus lebih baik. Itu kata-kata pujian. Contoh lagi, kata-kata pujian yang sangat mengena bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Kata, I love you. Bagi beberapa orang mungkin kelihatannya agak alay ya. Agak aneh gitu. Ngomong I love you. Oke, mungkin jangan I love you lah. Aku cinta kamu. Podo-podo aneh. Oke. Ya, istilahnya kata-kata kasih sayang, kata-kata romantis. Bagi beberapa orang itu bisa memberikan support, memberikan kenyamanan, ketentraman ketika orang tua atau anak berkata I love you kepada sesamanya. Nah, kebetulan bapak saya itu memiliki bahasa cinta yang ini. Kata-kata pujian. Bapak saya itu senang sekali untuk diberikan kata-kata romantis. Meskipun juga tidak mau memberikan kata-kata romantisnya. Tetapi senang sekali dan merasa mood yang jelek, merasa kejengkelan yang sudah disimpan berhari-hari itu bisa segera hilang ketika kata-kata pujian itu disampaikan. Nah, itu adalah kata-kata pujian yang pertama. Yang kedua, sentuhan fisik. Bagi beberapa orang yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik, mereka senang sekali menunjukkan rasa sayangnya dengan cara menyentuh, membelai, dan lain-lain sebagainya, merangkul. Mungkin ada di antara panjenengan jikalau ketika dirangkul
oleh orang tua, oleh anak, oleh suami atau istri, rasanya ayem. Rasanya kayak beban-beban duniawi itu langsung hilang gitu. Jadi kayak seger gitu. Karena bahasa cinta mereka itu adalah sentuhan fisik. Nah, mereka ini jikalau tidak mendapat sentuhan fisik yang cukup, itu mereka akan cenderung merasa diabaikan dan tidak disayangi. Jadi perlu kita ketahui, mungkin di antara kita ada yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik ini. Salah satunya adalah siapa? Saya. Bahasa cinta saya itu adalah sentuhan fisik. Saya senang jikalau saya dipeluk oleh bapak ibu, apalagi oleh pacar. Belum, nanti itu. Cuma rasanya kayak ayam gitu. Seminggu kas. Titik mana? Ya, saya senang sekali jikalau ada sentuhan fisik. Entah kenapa itu membawakan kedamaian. Nah, itu bahasa cinta yang kedua. Bahasa cinta yang ketiga, mungkin ada yang tidak suka kata-kata pujian, mikirnya terlalu lebay. Atau bahkan sentuhan fisik kayak mikir, apaan sih? Tetapi ada yang senang, bahasa cintanya itu adalah tindakan melayani. Ini yang mungkin sering kali dimiliki oleh ibu. Pasti ibu senang jikalau bapaknya ikut kora-kora. Atau ikut cuci piring. Oh, apalagi anaknya ketika disuruh langsung kerja. Pasti senang. Itu dia. Ada yang enggak butuh kata-kata yang manis, enggak butuh. Yang penting dilayanilah, dibantulah ketika ada tugas. Nah, ini yang harus kita pahami. Anak-anak harus melihat, oh bapak ibu apa mana ibu? Ibu ini yang sudah mengungkapkan, matur nuwun Bu, sudah jujur. Bahasa cintanya adalah tindakan melayani. Ketika dipuji biasa-biasa saja? Biasa. Nah, itu Bapak Ibu, contoh konkretnya. Jadi ketika mereka ini dilayani, itu rasanya senang banget, terhibur. Meskipun tugasnya itu banyak, numpuk. Tetapi kalau sudah dilayani, waduh rasanya senang. Rasanya kayak enteng gitu, lega. Nah, ini adalah bahasa cinta yang ketiga. Kemudian selanjutnya, waktu yang berkualitas. Mereka tidak peduli dengan kata-kata, mereka tidak peduli dengan sentuhan fisik, yang pasti waktunya berharga. Ada yang seperti itu. Mereka yang memiliki bahasa cinta waktu yang berkualitas, itu senang sekali menunjukkan rasa cintanya dengan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan walaupun mereka melakukan kegiatan apapun, yang penting bareng. Ada yang seperti itu. Jadi mereka sangat suka ketika diajak jalan-jalan dengan orang tua, dengan anaknya, dengan pasangannya. Mereka merasa lebih bermakna aja, merasa lebih ayam ketika ada temannya. Waktu yang berkualitas. Nah, ini harus berhati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Setiap dari kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Orang tua memiliki tugas pekerjaan. Anak itu pun juga memiliki aktivitas-aktivitas. Nah, berhati-hatilah jikalau ada orang tua kita, jikalau ada anak-anak kita yang memiliki bahasa cinta ini, waktu yang berkualitas. Itu perlu kita ketahui. Jikalau bahasa cinta mereka ini, maka sempatkanlah waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Enggak usah jalan-jalan wis, di rumah aja, nonton TV bareng, duduk bareng, mereka senang sekali dengan waktu kebersamaan. Itu bahasa cinta yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir, ungkapan dengan hadiah. Mereka yang punya bahasa cinta ini senang banget dikasih hadiah, dikasih barang. Waduh, ini pada senyum. Jangan-jangan salah satu di antara kita ada yang senang ini nih.
Oh iya. Oh, loh. Tapi enggak pernah dapat. Loh. Wah, ini. Habis teh gini. Oke, Bu Asru yang kebetulan bahasa cintanya dengan hadiah. Meskipun hadiahnya sepele, senang? Senang. Mereka tidak peduli harganya Bapak Ibu. Mereka tidak peduli barangnya apa. Mereka yang penting dikasih aja. Udah senang. Udah apa ya? Rasanya tentram gitu, kayak diperhatikan. Nah, ada yang seperti itu. Mereka tidak butuh sentuhan fisik dirangkul, gak perlu. Tetapi ketika dikasih hadiah itu kayak, wih, aku diperhatikan ini. Nah, salah satu contoh konkretnya itu adalah calon saya. Itu juga punya. Ini adalah bahasa cintanya dia yang paling kuat. Hadiah. Gak peduli dikasih barang apa, yang penting dikasih aja. Itu sudah merasa tentram. Bebannya itu bisa hilang gitu. Nah, mereka ini senang memberikan hadiah, bukan berarti mereka materialistis nggih, mboten. Bukan mereka berarti senang dengan harta atau barang, mboten. Tetapi dengan hadiah, mereka merasa diperhatikan. Itu 5 bahasa cinta. Nah, PR kita, kategori manakah Anda? Di antara 5 ini. Nah, yang perlu dipahami adalah setiap dari kita pasti memiliki ini semua, pasti. Tetapi ada 1 atau 2 bahasa cinta yang paling menonjol. Teman-teman di sini membawa alat tulis? Bawa? Oke. Di kertas panduan kita. Asal-asal nyuwun kertas? Ya. Ampun. Saya minta Bapak Ibu, kertas ini diisi dengan nama dan bahasa cintanya. Dimulai dari anak-anak dulu. Anak-anak silahkan tulis di sini bahasa cintanya teman-teman beserta nama. Kira-kira di antara 5 ini mana yang paling cocok dengan panjenengan? Tulis. Setelah ditulis, selesai, nanti berikan kepada orang tua. Orang tua, tulislah bahasa cinta panjenengan. Berikan nama bapak atau ibu, lalu tulislah 5 bahasa cinta ini. Dengan cara itu, kita bisa melihat gimana caranya memahami. Oke? Bukan. Anak-anak menulis bahasa cintanya masing-masing. Bahasa cintanya masing-masing apa? Dengan cara itu orang tua tahu, oh dia ini senang hadiah, oh dia ini senang dipuji, ataupun yang lain. Nah, orang tua juga menulislah hal yang sama. Jadi anak-anak panjenengan juga tahu, oh bapak ibuku senang dilayani, contohnya seperti ibu tadi. Oh bapak ibuku senang dipuji, dan yang lain-lainnya. Itu aktivitas kita. Untuk bisa saling mengenal satu sama lain, keluarga. Dengan cara itu kita bisa semakin erat, semakin raket. Teman-teman, saya berikan waktu 3 menit untuk menuliskan bahasa cintanya. Jikalau sudah, berikan kepada orang tuanya. Lalu Bapak Ibu juga punya waktu yang sama 3 menit untuk menuliskan bahasa cintanya. Enggak ada 5 menit. Ya. Dimulai dari sekarang. Monggo. Ini juga membantu mengenali diri, nggih. Jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu mikir, waduh bahasa cintaku apa ya? Nah, mencoba mengenali diri sendiri juga. Sehingga kebutuhan cinta itu juga bisa ditolong oleh orang lain, dipenuhi oleh orang lain. Gak usah malu-malu Bapak Ibu dan teman-teman. Oh sudah, oke. Kalau yang bahasa cintanya sentuhan fisik, monggo. Nanti pulang dibanyak-banyakin pelukan.
Oke, siap Bu. Sudah semua? Oh, masih ada yang nulis. Gak apa bro, diselesaikan. Ini bahan penting soalnya. Ini juga menjadi bekal untuk para katekit nanti jikalau ada sesi dengan orang tua ataupun sesi dengan anak-anaknya. Sampun? Oke, nggak apa, dilanjut. Oh, sudah? Sudah? Oke. Ya. Kertas panjenengan simpanlah dahulu. Dan juga diingat-ingat. Nanti jikalau sudah selesai acara kita, paling tidak kita ingat apa yang anak-anak kita butuhkan, apa yang orang tua kita butuhkan. Untuk bisa saling mengasihi satu sama lain. Nah, karena itu Bapak Ibu, cinta, kasih itu harus dipenuhi. Untuk mencerminkan kasih Tuhan dan juga membawa damai kepada sesama. Realita Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Masalah tidak akan pernah hilang dari kehidupan manusia. Dengan masalah itu membawa dampak-dampak yang mengerikan jikalau cinta itu tidak dipenuhi. Jikalau cinta kasih itu tidak dijiwai. Jikalau cinta itu tidak terpenuhi dalam diri kita, muncul banyak sekali hal-hal yang negatif. Dampak-dampak yang bisa merusak kehidupan kita. Dampak-dampak cinta yang tidak terpenuhi, di antara lainnya adalah hilangnya harmonis kekeluargaan. Tentunya panjenengan semua pasti ingin keluarganya itu solid, raket, kuat. Dan marilah kita berjuang untuk itu. Jikalau tidak berjuang, inilah hasilnya. Harmonisan keluarga itu bisa pecah. Lalu kemudian yang lebih parah lagi, suasana rumah atau keluarga bisa menjadi tidak nyaman. Jadi jangan heran jikalau ada anak-anak yang ngapunten, jarang merasa nyaman di rumah, merasa nyaman di luar. Atau bahkan kebalikannya juga, orang tua juga tidak merasa nyaman di rumah atau bahkan keluar. Itu karena suasana rumah itu tidak membawa kedamaian, tidak merasa ayem, sehingga berusaha untuk mencari ketentraman keluar. Ya kalau ketentraman itu baik, seperti kegiatan-kegiatan positif. Kalau hal-hal yang buruk, wah itu sudah menjadi masalah besar. Dan lebih parahnya lagi daripada itu, sangat mungkin tertanam trauma-trauma dalam diri kita atau diri sesama. Jikalau cinta kasih itu tidak terpenuhi. Banyak sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang yang merasa dirinya itu cinta kasihnya itu kurang terpenuhi, itu ternyata memiliki trauma. Masa kecil mereka, masa remaja mereka, ketika mereka pemuda ataupun dewasa, trauma itulah yang kemudian pada akhirnya menjadi dampak yang buruk. Bahkan bisa merubah sifat kita yang aslinya baik,
itu bisa berubah total 180 derajat. Dan tidak hanya kepada diri kita sendiri, trauma itu juga bisa kita dampakkan kepada sesama kita. Dan yang paling terakhir, yang ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi fisik tapi jiwa, putusnya relasi dengan Tuhan. Merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, merasa Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah dampak jikalau cinta kasih itu tidak dipenuhi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cinta kasih harus dipenuhi. Dan jikalau ada suatu keganjalan, kita selesaikan pada hari ini. Nah, kita masuk di dalam pendalaman tentang CD itu sendiri sekarang. Setelah kita belajar tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, sekarang kita belajar dari esensi CD, dunia spiritualitas keluarga. Perlu kita ketahui, keluarga itu ada ayah, ibu, anak. Ketika anak kita lahir, dibaptis. Teman-teman perhatikan dengan baik-baik. Ketika teman-teman itu dibaptis oleh ayah dan ibu, teman-teman, ketahuilah, di saat itu juga, Bapak Ibu bertanggung jawab atas pertumbuhan teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman tumbuhnya baik, nama orang tua, kehidupan orang tua itu harum. Tetapi sebaliknya, jikalau teman-teman melakukan dosa, dosanya itu bukan kepada teman-teman, tetapi kepada orang tua. Karena yang bertanggung jawab adalah orang tua. Ketika orang tua sudah menyetujui untuk membesarkan anaknya, menyerahkan anaknya ke hadapan Tuhan, karena anak kecil itu belum dapat menimbang-nimbang dosa, maka dosa selama ini ditanggung oleh orang tua. Ya kalau dosa kita sedikit, kalau dosa kita banyak, dosanya orang tua mulai dari sedikit, sampai lebih banyak lagi, sampai lebih banyak lagi. Sisanya itu dosanya orang tua. Jadi ibaratnya seperti itu teman-teman. Jikalau teman-teman nakal, tidak patuh, ngeyelan, atau bahkan tidak memperhatikan, tidak menghargai orang tua, dosanya itu orang tua yang nanggung. Jadi ngesakno. Kasihan. Orang tua sudah berjuang sedemikian payah dengan dirinya, dosanya teman-teman harus ditanggung juga oleh mereka. Nah, terus gimana caranya dosanya ini bisa hilang? Dengan saat ini. Saat ini teman-teman sudah dewasa. Ketika teman-teman CD, dewasa itu adalah dewasa menentukan kehidupan dirinya, di mana dosa teman-teman itu sudah tidak ditanggung oleh orang tua, tapi sampean dhewe sing nanggung. Kedewasaan menuju CD, menjadi pemuda, itu bertanggung jawab atas dirinya. Tidak bergantung kepada orang tua lagi. Nah, itu kalau teman-teman sudah CD nanti. Jadi berhati-hatilah jika teman-teman sudah dewasa, pemuda, perhatikanlah kehidupan teman-teman. Jangan sampai dosanya itu teman-teman banyak. Terus masuk di dalam pintu surga, Tuhan Yesus bertanya, "Wih, dosamu kok 40.000?" Gimana jawaban teman-teman? Nah, selamatlah bertumbuh dengan dewasa. Terus, pertanyaannya, gimana dosanya orang tua ini? Yang sudah ditanggung selama ini. Akankah hilang? Ya, hilang. Dengan cara apa? Meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf dan memaafkan itu membersihkan dosa. Semua kesalahan itu diungkapkan. Semua kotoran-kotoran itu diungkapkan. Istilahnya seperti racun yang dikeluarkan, diisi dengan air yang bersih. Air yang bersih itu adalah memaafkan itu. Nanti di dalam sesi candlelight, gunakanlah waktu itu untuk melakukan hal ini. Teman-teman, bersihkanlah dosa-dosa teman-teman dari diri orang tua.
teman-teman. Dan orang tua, marilah kita memberikan pengampunan kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun juga meneladani setiap dari kita. Orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Jadi teman-teman, CD artinya bertumbuh secara dewasa. Jikalau sudah selesai jikalau sudah selesai pendadaran CD ini, teman-teman sudah menjadi pemuda, ingatlah sebagai anak-anak CD, anak-anak yang sudah lolos, dewasalah secara iman. Tangguh secara rohani dalam menghadapi tantangan, milikilah kesadaran untuk bersekutu dan bertanggung jawablah atas segala kebutuhan rohani teman-teman. Dewasa secara iman. Sudah tidak ada lagi diberitahu orang tua, ayo mandi, ndang adus ke gereja. Oh, enggak ada. Sudah, wis gede. Wis dudu wayahe. Jadi harus dewasa secara iman, sadar, oh iki kudune ibadah. Oh, iki kudune patuen. Ayo, patuen itu bukan untuk ibadah anak-anak tapi udah yang dewasa, teman-teman nanti dewasa. Dan ibadah-ibadah lainnya. Perhatikanlah kehidupan rohani teman-teman. Buatlah bahagia Tuhan kita. Lalu kemudian dewasalah secara pola pikir. Ingat, teman-teman jikalau sudah lolos dari CD ini, teman-teman akan masuk ke pemuda, nanti teman-teman akan mencari pekerjaan, menempuh pendidikan yang lebih lanjut, berkeluarga. Dewasalah secara pola pikir. Secara kritis, secara solutif terhadap permasalahan itu. Sebab teman-teman bertanggung jawab atas pendidikan dan pekerjaan teman-teman. Dan sebagai orang yang memiliki pola pikir dewasa, milikilah pertimbangan-pertimbangan antara yang benar dan salah. Itu ya teman-teman semua. Jadi CD ini adalah hal yang sukacita. Teman-teman sudah tidak lagi anak-anak. Teman-teman sudah bisa melangkah dengan dewasa, melangkah dengan telapak kaki yang tegap, yang tidak bergantung lagi kepada orang tua. Tapi perlu kita ingat, sebagai pribadi yang mandiri, dewasa, juga harus bertanggung jawab terhadap iman dan pola pikir teman-teman semua. Selesai. Selamatlah bertumbuh bersama di dalam Kristus. Terima kasih.